Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Megantara dengan NIM 221F10023. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang film Tare Zaman Par. Tare Zaman Par adalah sebuah kisah film yang menceritakan tentang seseorang anak yang bernama Ishan yang memiliki penyakit disleksia atau penyakit yang membuat penderitanya susah untuk mengenali huruf dan kesulitan dalam menulis dan membaca, sulit mengikuti beberapa instruksi atau kelemahan dalam menggunakan motoriknya. Film ini disutradarai oleh Amir Khan yang juga menjadi pemeran dalam film ini. Film ini sangat laris sampai mendapat penghargaan film terbaik waktu itu. Alur cerita film ini adalah alur campur, namun cenderung menggunakan alur maju sehingga mudah dimengerti. Alur ini berkisah mengenai sosok anak kecil yang bernama Ihsan yang dikenal nakal, bodoh, dan malas oleh orang tuanya. Dia begitu beda dengan kakaknya yang bernama Rohan, yang pintar dan selalu juara. Tetapi hal yang tidak pernah disadari oleh orang tuanya bahwa Ihsan sangat berbakat dalam membuat lukisan yang indah. Dan seterusnya. Dia begitu beda dengan kakaknya yang bernama Rohan yang pintar dan selalu juara. Tetapi hal yang tidak pernah disadari oleh orang tuanya bahwa Ihsan sangat berbakat dalam membuat lukisan yang indah dan membutuhkan imajinasi yang tinggi. Sampai suatu hari, Ihsan dipindahkan ke sekolah. Hal ini membuat ibunya terpukul dan sedih karena menyadari putra kecilnya sangat sulit melakukan hal-hal yang seperti memakai sepatu, mengancing baju, dan lain-lain. Kedua orang tuanya ingin ia tumbuh menjadi seperti kakaknya yang pandai dan berprestasi. Mereka tidak mengetahui kesulitan yang dialami Ihsan, kesulitan dalam berbagai pelajaran, membuat ia menjadi bahan ejekan teman-teman sekelasnya, bahkan gurunya juga ikut mengejeknya. Ihsan lebih suka bermain dan berimajinasi. Imajinasinya dituangkan melalui gambar dari melukis di kertas sampai di tembok kamarnya. Ayah Ihsan yang bernama Vipin Sarman memindahkan Ihsan ke sekolah dengan program asrama. Pada awalnya, ia berada di sekolah itu. Ia terus menangis dan murung. Para guru di sekolah tersebut memperlakukannya lebih keras dari sekolah sebelumnya. Hal ini membuatnya semakin terpukul. Ia hanya bisa menangis dan memberontak dalam diam. Bahkan hobi melukisnya pun redup. Sampai seorang guru baru masuk untuk mengajar kesenian yang bernama Ram Shankar Nikam atau sutradaranya sendiri yang bernama Amir Khan. Ia mampu membuat suasana pembelajaran di kelas Ihsan menjadi lebih menyenangkan. Ia lebih mengutamakan kondisi siswanya dalam belajar. Ram Shankar mengajar dengan lebih mendekatkan diri pada anak didiknya. Saat Ram Shankar menyuruh para siswa untuk melukiskan imajinasi yang mereka miliki, Ihsan masih bertahan dalam diamnya dan tidak melakukan apapun. Setelah bertanya pada teman Ihsan yang bernama Rajan Damodaran dan melihat buku tugas Ihsan, ia terkejut karena melihat Ihsan menulis dengan kata yang dibalik. Hal ini membuat Ram Shankar memutuskan pergi ke rumah keluarga Ihsan. Nah, saat menemui keluarga Ihsan, Ram Shankar memberitahu mereka bahwa Ihsan mengalami disleksia, kesulitan dalam membaca dan menulis. Ram Shankar melihat lukisan yang dibuat Ihsan di tembok kamarnya. Dari situ ia menyadari bahwa Ihsan memiliki kemampuan melukis dan berimajinasi yang hebat dan juga bagus. Ram Shankar pun menjelaskan kemampuan dan bakat yang dimiliki Ihsan kepada keluarga Ihsan. Setelah itu, Ram Shankar memutuskan untuk membantu Ihsan mengatasi kesulitannya dalam belajar dan memperlihatkannya kemampuan. Dalam pelajaran, ia membantu Ihsan untuk mengajari angka dan huruf. Ia menggunakan cara-cara yang menarik dan menyenangkan. Di antaranya adalah dengan menggunakan kotak berisi pasir untuk menulis huruf dan menggunakan papan yang berisi kotak-kotak untuk menulis angka. Kesabaran dan ketekunan Ram Shankar untuk membantu Ihsan mengatasi kesulitan belajar
berbuah manis. Ram Sangkar mengadakan lomba melukis untuk seluruh kalangan dari yang muda sampai yang tua, yang bertujuan untuk memperlihatkan kemampuan Ihsan dalam menggambarkan imajinasinya. Film ini diakhiri dengan keharuan ketika Ihsan menjadi bintang dalam perlombaan melukis tersebut. Ia mampu mengalahkan lukisan yang dibuat oleh Ram Sangkar. Bakatnya diakui oleh semua orang. Ketika diumumkan kemenangannya, ia merasa malu untuk maju ke panggung. Keberaniannya muncul ketika melihat wajah Ram Sangkar. Tepuk tangan para hadirin mengiringi perjalanan menuju panggung. Suasana menjadi semakin haru setelah ia menerima penghargaan. Dan ia berlari menuju Ram Sangkar dengan air mata kebahagiaan. Keluarga Ihsan pun bangga kepada Ihsan dan mengetahui bakat yang ada pada dirinya. Nah, amanat yang terkandung dalam film ini sangat bermanfaat bagi para penontonnya. Contohnya saya sendiri, pengarang mengajarkan kepada kita untuk menjadi diri sendiri. Manfaatkan dan kembangkanlah bakat yang ada di dalam diri kita. Bagi para orang tua, penulis menghimbau agar orang tua mengetahui perkembangan anaknya dan tidak memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Jangan menjadikan kesuksesan dan kedudukan menjadi patokan. Biarlah mereka berkembang sesuai bakat mereka, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bagi para pendidik, penulis menghimbau agar para pendidik dapat memahami kondisi peserta didiknya dengan baik. Film Tari Zameen Par ini merupakan film yang layak ditonton untuk semua kalangan. Keterampilan berbahasa, penulis, dan cara tokoh membawakan perannya membuat penonton dapat memahami cerita yang terdapat pada film. Penonton dapat terbawa pada alur dan emosi yang disampaikan. Setiap tokoh memiliki karakter yang begitu kuat. Cover film ini menarik. Melalui film ini tergambar jelas bagaimana penulis ingin menegaskan bahwa setiap anak memiliki keistimewaan. Sekian dari saya, terima kasih.